Lalu apa tanggapan buruh atas pengesahan RUU Cipta Kerja yang dikebut hari ini? Kami akan membahas bersama Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, ada Nining Eliatos. Selamat sore Ibu Nining. Selamat sore. Ibu Nining, ini awalnya pengesahan RUU Cipta Kerja akan dilakukan 8 Oktober hari Kamis, namun dipercepat begitu hari ini. Apa tanggapannya Ibu? Ya, pertama kita sangat menyayangkan begitu ambisinya kekuasaan hari ini pemerintah dan DPR gitu ya, di mana sejak dari awal Omnibus Law dibuat bukan untuk kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan, bukan untuk kepentingan rakyat kecil. Maka kita mendesak untuk bagaimana RUU Cipta Kerja ini dibatalkan, kan kayak gitu. Nah, alasan pemerintah hari ini bagaimana menggunakan aparat keamanan gitu ya, melakukan blokade, ini menunjukkan bahwa sejak dari awal memang sudah ada kekeliruan yang cukup fatal gitu ya. Seharusnya tidak terlalu berlebihan pemerintah menanggapi suara-suara kritikan rakyat atas kaum buruh dan rakyat hari ini turun ke jalan sampai kepada tanggal 8 nanti. Kalau alasannya pandemi, seharusnya DPR juga bisa berhenti melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan lagi kemudian membuat rakyat justru semakin resah, di mana hari ini kita resah kehilangan pekerjaan, PHK sepihak gitu ya, dirumahkan tidak dibayar, terus kemudian kaum tani banyak digusur tanahnya, tapi kok justru kemudian ada telegram kepolisian bagaimana mencegah, bagaimana melarang gitu ya. Baik. Ini bentuk pelanggaran hak konstitusi rakyat yang untuk menyampaikan dulu, pendapat di muka umum. Kita akan kembali ke rapat paripurna DPR RI. Hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Demokrat memandang RUU Cipta. Tolong Pak, karena ini otomatis nih Pak. Jadi, oke, saya tambah 3 menit untuk Bapak supaya Anda ini menjual. Ya, silakan Pak. Iya, kita kasih lebih. Oke. Keempat, saya ulangi. Fraksi Partai Demokrat memandang RUU Cipta Kerja telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial, ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Kelima, selain catat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga catat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Pimpinan, anggota Dewan Terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Cipta Kerja ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh fraksi-fraksi dan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan tadi. Kami mengajak seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 Oktober 2020, pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Marwan Ciasan ditandatangani, Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Marwan Ciasan dari fraksi Partai Demokrat. Ini perlu diserahkan. Ya, kalau aturan serahkan Pak. Nanti bagaimana kita ini? Iya, makanya ini penting.
Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Ibu Nining, kalau kemudian tadi pandangan dari Partai Demokrat menyatakan ada cacat prosedur, kurang transparan dan tidak melibatkan pekerja. Selama ini bagaimana Ibu Nining sendiri merasakan, apakah sudah dimintai tanggapan ataupun diajak berdiskusi dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja ini? Pertama saya sebagai Ketua Umum sekaligus juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu ya, sejak dari awal menyampaikan masukan kritikan kepada pemerintah gitu, khususnya mengenai Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di mana Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini memang sangat tidak demokratis gitu ya, sangat tidak transparan dan tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka gitu. Nah, terus belum lagi kalau kita bicara tentang persoalan perundang-undangan, tentu ada prosedural yang harus dilakukan oleh pemerintah, tapi itu tidak berjalan gitu ya. Pemerintah sudah mulai mengundang, itu pun hanya sekedar formalitas gitu. Kenapa? Sejak beberapa kali kami aksi di DPR, mengkritik, bahkan menyampaikan sikap kami, justru kemudian sebelum diserahkan kepada DPR, kami sama sekali sangat sulit untuk mendapatkan draft dan aksesnya itu. Dan setelah satu hari sebelum diserahkan kepada DPR, kami diklaim sebagai tim perumus. Padahal kami sama sekali sejak dari awal tidak tahu menau gitu. Nah, maka patut gitu ya kalau ada kelompok dan kemudian praksi yang menyampaikan bahwa ini adalah cacat prosedural, terus kemudian tidak demokratis, memang itu betul gitu. Karena memang Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini bukan dibuat untuk rakyat kecil, tapi dibuat hanya untuk kepentingan segelintir orang. Itu yang terjadi. Nah, aksi 16 Juli kami juga sudah sampaikan kepada DPR gitu ya, sikap kami agar di masa pandemik, di masa rakyat banyak kehilangan pekerjaan karena PHK sepihak itu, untuk dihentikan dan tidak melanjutkan pembahasan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Waktu itu disampaikan oleh pimpinan DPR gitu ya, bahwa di masa reses dan kemudian tidak akan ada sidang dan rapat. Faktanya dalam 1 minggu bisa 2 kali terjadi rapat yang dilakukan oleh DPR dan Balik kan gitu. Ini ironis sekali gitu. Nah, terus kemudian di saat ini, hari ini pun kita mendapatkan informasinya juga sangat mendadak gitu ya. Luar biasa begitu tergesa-gesahnya DPR gitu untuk melakukan pengesahan ke tahap selanjutnya. Padahal kritikan yang terjadi itu dari berbagai macam kelompok itu terjadi. Karena memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak hanya bicara kepentingan kaum buruh, tapi kepentingan mahasiswa, pemuda, perempuan, masyarakat adat, petani, miskin kota gitu, dan rakyat mayoritas lainnya. Tapi seolah pemerintah ini melihat bahwa ini problemnya buruh semata gitu. Seolah suara ini dikritik dari buruh saja. Padahal sudah di lebih dari 20 provinsi gitu berkali-kali melakukan aksi, menyampaikan sikapnya gitu dengan berbagai macam aliansi, tidak juga didengarkan. Ketika hari ini mulai turun di jalan, justru kemudian kekuasaan rezim menggunakan aparat untuk menghadang, untuk melarang, bahkan menghentikan perjuangan kaum buruh. Padahal hak dasar rakyat gitu ya dilindungi oleh konstitusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan kritikan, berkumpul, bahkan unjuk rasa pun itu dilindungi. Baik, nah, kami melihatnya bahwa ini ada hal yang memang terjadi, ada indikasi konspirasi sehingga kekuasaan pun menggunakan aparat untuk melakukan berhadapan dengan rakyat. Padahal rakyat hanya menyampaikan apa yang menjadi tujuan bernegara, yaitu bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, bagaimana menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh negara, bukan kemudian diliberalisasikan, bukan kemudian diserahkan kepada kepentingan modal semata. Nah, tentu kami sebagai Serikat Buruh bersama rakyat yang lainnya terus berjuang sekuat-kuatnya. Karena kenapa? Karena cara suara menyampaikan suara berkali-kali di DPR dan pemerintah menutup mata dan menutup kupingnya gitu. Baik, Ibu Nining, nanti kita akan bahas apa saja poin-poin dalam RUU Cipta Kerja ini yang dianggap merugikan buruh, petani dan juga mahasiswa. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami di iNews Sore.